Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-musannifu al-imam Abu Zakaria Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi bisanadihi. Imam Nawawi berkata dengan sanadnya, babun, satu bab, fil mujahadah, tentang mujahadah. Asal hurufnya 3. Bahasa Arab itu kebanyakan asalnya 3. Masjid, sajada, sujud. Majlis, jalasa, duduk. Majlis, kerapatan adat, orang duduk-duduk. Majlis, dari kata jalasa, duduk. Masjid, sajada, sujud. Pergi, zahaba. Makan, akala. Minum, syariba. Mujahadah asalnya 3. Jahada. Dari kata jahada inilah asal kata jihad. Jihad artinya mengerahkan harta, nyawa untuk menolong agama Allah. Dari kata jahada ini juga ijtihad. Ijtihad. Ini ijtihad Imam Malik, Imam Syafi'i. Mengerahkan segenap kemampuannya, bahasa Arabnya, nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan, hafalan ayat Qur'annya, hafalan hadisnya, pemahamannya, ilmu mauhibah dari Allah untuk mengeluarkan suatu hukum halal, haram, makruh, mubah. Namanya ijtihad. Orangnya mujtahid. Mengerahkan segenap kemampuan untuk melawan hawa nafsu, melawan tamak, melawan bakhil, melawan kikir, melawan semua keinginan hawa nafsu, disebut dengan mujahadah. Melawan kantuk tidur pagi, melawan hujan rintik-rintik, bisa sampai ke jalan Kamboja. Ini termasuk mujahadah. Ini yang hadir ini udah lulus mujahadah semua. Jauh-jauh datang dari Harapan Raya sana. Mujahadah dari Padang kemarin. Jam berapa berangkatnya itu? Babun fil mujahadah. Babnya ini tentang mujahadah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina jahadu fina. Orang-orang yang bermujahadah mencari jalan kami. Lanahdiyannahum subulana. Kami pasti menunjukkan jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin. Allah bersama orang yang berbuat baik. Siapa yang bermujahadah, kami kasih jalan. Allah dulu ngasih jalan atau dia dulu berusaha? Tengok bunyi ayatnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bermujahadah mencari jalan kami, kami mengasihi dia jalan. Jadi kalau gitu siapa dulu berusaha? Kita dulu. Lawan kantuk, siapkan bensin, setel jam, berniat aku tidur malam ini mau bangun nanti jam 4, habis mandi tahajud berangkat ke jalan Kamboja. Itu namanya mujahadah. Lanahdiyannahum subulana. Kata Allah berjanji, ku kasih kau jalan supaya kau jadi orang baik.
Tapi mesti ada usaha dan ikhtiar dari orang tersebut. Jadi tak bisa orang mengatakan, kenapalah aku nih Pak Ustadz, berat aja mau mengaji ini. Ada kau berusaha nyetel jam. Ada saya setel jam 4, tapi saya tidur jam 3. Kalau ada orang cerita gitu, pertanyaannya, waras kau. Mana bisa tidur jam 3 mau bangun jam 4? Kalau udah jam 3 tak tidur, jangan tidur lagi. Kalau tidur lagi itu memang sengaja meninggalkan sholat subuh. Jangan tidur lagi, tahanlah. Habis sholat subuh baru tidur. Makna walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana 3. 1. Orang yang berusaha mencari jalan masuk Islam, Allah kasih dia jalan. Walladzina jahadu fina, Ustadz Felix Siau yang berusaha mencari jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami kasih dia jalan. Walladzina jahadu fina, Ustadz Yahya Walone yang mencari jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami tunjukkan dia jalan kami. Walladzina jahadu fina, Ustadz Nababan yang mencari jalan kami, lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu fina, Ustadz Ihsan Mokoginta mencari jalan kami, lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu fina, Ibunda Irene Handono mencari jalan kami, lanahdiyannahum subulana. Ini semua orang ini yang saya sebutkan ini, dan orang-orang yang saya tak ingat tapi mereka baik, mereka ini semuanya berusaha mencari jalan. Makanya Islam mereka itu lebih kuat daripada kita. Mereka lahir tak Islam, habis itu kuliah di kampus, berdebat sama kawan-kawan, risau, menggunakan akalnya. Ini tak logika, ini tak masuk akal. Kenapa begini? Lawannya keinginan hawa nafsunya. Kata bapaknya, kau masuk Islam tak kuakui ke anak. Tak apa-apa Pak, asal jangan Allah tak mengakui aku hamba. Akhirnya Allah kasih jalan, dapat hidayah. Mudah-mudahan yang sedang diproses jalan dikasih Allah hidayah. Yang kedua, walladzina jahadu fina, orang yang sudah Islam ingin istiqomah melawan hawa nafsunya, dilawannya makannya, kami kasih dia hidayah untuk puasa sunat. Dilawannya kantuknya, kami kasih dia jalan supaya mudah tahajud. Dilawannya malasnya, kami kasih dia jalan supaya dia rajin istiqomah. Supaya dapat istiqomah mesti ada mujahadah. Barulah dikasih Allah buahnya istiqamah. Yang ketiga, walladzina jahadu fina, orang yang bermujahadah melawan hawa nafsunya, lanahdiyannahum subulana, kami berikan dia jalan yang tak kami berikan kepada orang lain. Ini yang paling halus. Yang ketiga ini adalah jalan batin, seperti yang dilakukan Imam Al-Ghazali. Yang paling bawah dari tak Islam jadi Islam. Yang tengah dari yang tak istiqomah jadi istiqomah. Yang ketiga ini yang sifatnya lebih halus batin. Imam Al-Ghazali itu jabatannya rektor Universitas Nizamiyah. Pendirinya Nizamul Muluk, raja. Imam Al-Ghazali begini sama raja. Jabatan rektor, umur di bawah 40 tahun. Terkenal, masyhur. Tapi ditinggalkannya itu semua. Tinggalkannya jabatan rektor, ditinggalkannya sultan, ditinggalkannya popularitas, pergi dia ke Masjid Jami' Umayyin di Damaskus, ibu kota Suriah. Berkhalwat di sana selama 11 tahun. Sampai 11 tahun barulah dapatnya jalan yang disebut dengan ma'rifah. Ma'rifah itu Allah mengenalkan dirinya kepada seorang hamba. Mujahadahnya dari hamba, ma'rifahnya dari Allah.
Makanya tak ada mata kuliah ma'rifah 2 SKS. Karena dia bukan dipelajari. Allah mengasih. Setelah 11 tahun dapatnya ma'rifah. Dia ditanya orang, Imam Al-Ghazali, ya, engkau sudah sampai ke maqam ma'rifah itu. Sudah. Apa yang kau nampak? Kata dia, nurun yaqdhifullahu fi qalbi abdi. Cahaya yang ditembakkan ke dalam hati seorang hamba. Macam menembakkan senter yang kuat ke dinding, tus, sehingga nampak segalanya jelas. Itulah ma'rifah. Maka ditulisnya lah kitab tipis, Al-Munqidh Minad Dhalal, nama judul bukunya. Al-Munqidh Minad Dhalal, penyelamat dari kesesatan. Di situ diceritakannya, kalau orang sudah sampai ke sini, dia akan menengok malaikat, dia menengok wali-wali, dia menengok surga, kata Imam Al-Ghazali. Di situ digunakannya kata dia, kata ganti orang ketiga, dia. Padahal sebetulnya yang dimaksud Imam Ghazali adalah aku sebetulnya. Yang dia yang nampak itu sebetulnya, itu beda orang dulu sama sekarang. Orang dulu dia nampak, tak diakuinya, dibilangnya kalau ada orang. Kalau orang sekarang, orang lain nampak, dibilangnya dia. Apa nampak dia? Tapi tak perlu kita ini mengaji mau dapat yang 3 ini. Itu hadiah dari Allah. Kita ini yang pertengahan. Dari Islam tak Islam, alhamdulillah kita sudah Islam. Yang pertengahan ini sudah Islam, kita mau istiqamah. Yang 3 ini level tinggi, khawasul khawas. Dapat alhamdulillah, tak dapat pun tak jadi masalah. Maju sedikit, kasih anak-anak, adik-adik, biar dapat tempat duduk. Musola ini tidak kecil, orangnya terlalu banyak. Kalau sholat subuh waktu tidak hari Rabu, lapang masjid. Cahaya yang ditembakkan ke dalam hati, sehingga terang benderang nampak segalanya. Tapi jangan gara-gara mengaji ini lalu besok malam nampak saya Pak Ustadz malam tadi agak-agak jam 2 di kamar saya itu terang. Di mana nampak kau terang? Di badan bini saya Pak Ustadz. Itu bukan cahaya ma'rifah. Itu handphone kau sedang diperiksa bini. Banyak orang sekarang mengaku-ngaku menengok cahaya. Kalau ada orang bercerita mengaku-ngaku, aku berzikir nampak ini, aku nampak ini, aku nampak ini, aku udah diangkat jadi wali, itu tanda-tanda ingin dipuji orang. Itu namanya wali ngebet. Ngebet namanya. Apa ngebet itu bahasa kita? Ingin betul jadi wali. Wali itu ada yang tak tahu bahwa dia wali. Wali itu ada yang malu dia wali. Makanya kata Imam Sultanul Aulia, sultannya para wali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dalam kitab Sirrul Asrar, rahasianya rahasia. Wali itu kalau dia dapat karamah, kalau Nabi namanya mu'jizah, kalau wali karamah. Wali itu dapat karamah macam anak gadis, anak gadis pertama kali haid, malu. Begitulah wali itu kalau dapat karamah, malu. Ini sekarang mengaku-ngaku pula. Sebetulnya ustadz itu tidak terlalu ingin jadi wali. Cuman karena jamaah ini selalu mengeluh-elukan Ustadz wali, Ustadz wali. Dikirimnya pula berita, hujan lebat di Pasaman Barat tiba-tiba reda karena Ustadz Somad. Itu kan, itu kalau ada orang mengaku wali gara-gara itu wali juga, tapi wali murid, wali kelas atau wali setan. Secara umum antum ini wali semua.
Menurut dalam Al-Quran antum ni wali semua. Apa sifat wali? Ala inna awliya Allah la khaufun wa la hum yahzanun. Itu sifat wali. Yang pertama, la khaufun, tak takut. Tak takut dia. Itu sifat wali. Semua yang mengaji jalan Kamboja ni wali, karena dia tak takut lewat kuburan depan. Yang kedua, walahum yahzanun, tak sedih. Tak sedih dia helmnya basah. Cuman wali-wali level-level pion lah. Belum wali-wali kali. Yang ketiga, wallazina amanu, beriman, wa kanu yattaqun, takwa. Lahumul busyra fil hayatid dunya. 5, dapatnya busyra. Busyra itu kabar gembira di dunia. Hatinya senang, datang musibah. Yang lain stres, depresi, dia tak. Itu busyra, ada tanda-tandanya. Jadi secara umum, wali umum ya. Tapi kalau wali khusus, enggak. Dan kita beribadah ini bukan ingin jadi wali. Makanya dalam tasawuf kaedahnya, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Sebelum zikir, ilahi anta maksudi, engkau yang kumaksud. Bukan kebal, bukan bisa menahan hujan, bukan bisa terbang di awan, bukan ingin tahu hati orang. Yang kumaksud itu engkau. Nah, ini ada orang bersuluk, berzikir, tujuannya supaya tahu niat tamu. Saya andailah dikasih tahu Allah, hai Abdul Somad, ku kasih kau kasyaf, tersingkap semua apa yang ada di hati tamu-tamu. Tak mau saya. Ya Allah, tak usah. Kenapa? Karena kacau otak saya dibuatnya. Kalaulah semua tamu-tamu yang datang ke rumah saya itu saya tahu apa yang ada di hatinya, berarti berubah sikap saya. Selama ini siapapun yang datang, saya tuangkan teh, saya kasih kue. Kalau jam makan, saya kasih makan. Tapi setelah dikasih tahu Allah, berubah pikiran saya. Datang satu, rupanya mau mencalek. Datang satu lagi, rupanya mau minta pinang, kan tak laku-laku. Kan berusaha hati kita itu. Jadi kalau begitu, ya Allah, baiklah tak usah kau bukakan. Maka nanti kalau antum tengok ada orang baik, tiba-tiba dia melakukan perbuatan makruh. Dia orang baik, tiba-tiba dia melakukan perbuatan makruh. Boleh jadi dilakukannya makruh itu supaya hilang kasyafnya. Kasyaf itu tersingkap. Tersingkap apa yang ada di balik pintu itu hingga nampak. Siapa yang mengalami kasyaf sehingga tahu aib orang, itu kasyafnya adalah kasyaf syaitan. Kasyaf terbagi dua. Satu kasyaf ilahi, satu kasyaf syaitani. Tiba-tiba antum kasyaf, tapi kasyafnya itu nampak antum aib orang. Pas antum sedang berzikir, tiba-tiba nampak antum kawan antum sedang nonton di mall. Besok antum tanya dia, kau semalam nonton di mall? Kok tahu kamu? Itu kasyaf itu. Tapi kasyafnya kasyaf syaitan. Disingkapkannya supaya sibuk antum dengan aib orang. Hati-hati. Saya tausiah di Jalan Sudirman. Bila saya tausiah itu datang ibu-ibu. Ustaz, saya ini asal habis berzikir, nampak saya apa yang ada di balik-balik dinding ini. Kalau saya nyetir bawa mobil ke Sumbar, nampak saya mobil apa yang akan datang di depan sana. Ke Sumbar kan kita kadang takut motong kan? Nah, bisa nampaknya. Kalau saya sedang di rumah, nampak saya siapa tamu yang mau datang. Apa yang sedang saya alami Pak Ustadz? Ibu sedang mengalami kasyaf. Tapi kasyafnya belum dipastikan kasyaf ilahi atau kasyaf syaitan. Cuma membedakannya Pak Ustadz? Ibu jawab jujur. Sedang nampak-nampak nih, makin ingat Allah atau makin lalai? Kata dia, makin lalai Pak Ustadz. Asyik aku mau tahu aja apa yang ada di situ. Berarti sedang mengalami kasyaf syaitan. Hati-hati. Nah, jadi kita ini tak usahlah terlalu mengawang-awang tinggi kak. Cukup dikasih Allah istiqomah sembahyang, istiqomah ke masjid, istiqomah ngaji, itu sudah
wali itu sudah insya Allah. Amin. Nah, cuman wali-wali yang biasa-biasa aja lah. Belum super kali. Wa innallaha lama'al muhsinin. Allah bersama orang yang muhsinin. Namanya muhsin, sifatnya ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Selalu merasa diawasi Allah. Itulah ihsan. Coba tengok kaitan ayat ini. 3. Orang yang bermujahadah, kami tunjukkan jalan kami, dan kami suka kepada orang yang ihsan. Korelasinya, hubungan antara 3. Berarti orang yang mujahadah itu puncaknya sifatnya adalah ihsan. Ihsan itu apa? Selalu merasa ditengok Allah Ta'ala. Itulah ihsan. Makanya waktu Jibril datang bertanya, 3 yang ditanya. Pertama iman, kedua Islam, yang ketiga ihsan. Puncak dari ajaran Islam ini adalah ihsan. Seandainya orang Islam ini semuanya sampai ke ihsan, apa yang terjadi? KPK bubar. Kenapa jabatan KPK bertambah 5 tahun? Karena kita belum ihsan. Inspektorat Jenderal sudah ada, Irjen sudah ada, pengawas sudah ada, jaksa sudah ada, polisi sudah ada, hakim sudah ada. Kurang juga lagi dibentuk komisi penanggulangan korupsi. Nanti kalau KPK pun juga dianggap tak mampu, muncul lagi entah apa lagi namanya. Nah, ini karena kita belum sampai kepada ihsan. Doakan supaya Ustaz Somad sampai ke maqam ihsan. Ihsan, merasa selalu ditengok, diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang paling sulit. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa'budu rabbaka, terus beribadah. Wa'budu rabbaka, terus beribadah. Ibadah, 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 ibadah. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang yang paling yakin. Yang paling yakin adalah mati. Maksudnya teruslah beribadah sampai mati. Jadi kalau ada yang bosan, aku bosan lah udah beribadah ini. Insya Allah kau cepat mati. Karena kalau udah mati tak beribadah lagi. Beribadah itu selama hidup di kandung badan, selama hayat di kandung badan, selama bersemayam jasad dalam badan, itulah beribadah. Kalau sudah mati, selesai. Itu makanya orang mati itu tersenyum dia. Sudah selesai udah. Antum datang mengaji di Kamboja ini selama hidupnya aja. Kalau udah mati jangan datang lagi. Tiba-tiba bunyi pintu. Pagi-pagi bunyi pintu, assalamualaikum. Tak ada. Maka kata pengurus bertanya, oh angtu. Nah, itulah asal kata hantu. Angtu, angtu, antu. Ada bunyinya tapi tak ada orangnya. Angtu katanya. Nah, itulah jadi hantu. Nah, kalau anda tahu antum nanti ditanya, ibu-ibu ditanya sama anaknya, mak, apa arti antu itu mak? Antu itu apa ang mengetuk pintu jam 2 malam? Mau bertanya, antu. Galak itu. Wa'bud rabbaka, sembahlah Allah, beribadah. Sampai kapan kita beribadah nih Pak Ustaz? Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang yang diyakini. Yang paling diyakini datang adalah mati. Yakin jodoh datang, rupanya tak datang-datang. Yakin datang anak gadis, rupanya nenek-nenek. Yakin datang rezeki, rupanya tak datang. Yakin banyak, rupanya sedikit. Tapi yang paling yakin datang adalah mati. Orang mati itu pun tak yakin mati, tapi dia mati juga. Orang-orang mati itu tak yakin dia mati. Yakin bapak mati pak? Enggak. Mati juga dia. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Al-Hijr 99. Berikutnya Al-Muzammil. Wal kurisma rabbika
sebutlah nama Tuhanmu. Namanya disuruh sebut. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Jadi kalau kita berdoa disuruh manggil nama Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Khalik, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basir, Ya Rafi', Ya Mu'iz, Ya Mudhil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Fa'ul lima yurid, Ya Sabur, Ya man laisa laka kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Walillahil asmaul husna. Allah punya asmaul husna, fad'uhu biha, maka panggillah namanya. Ya Allah, Ya Rabb. Saya tak hafal asmaul husna Pak Ustaz, apa yang teringat aja. Ya Qadim, Ya Qadim, Ya Qadim, Ya Qadim. Dalam acara zikir akbar, Ustadz yang berzikir nih dipanggilnya Ya Qadim. Qadim artinya yang maha kekal. Sifatnya qidam. Yang punya sifat itu Qadim. Ya Qadim, Ya Qadim. Datang panitia. Mohon maaf Pak Ustadz, Kapolres datang juga. Gara-gara Ustadz itu selalu memanggil Ya Qadim. Janganlah panggil Qadim aja Pak. Kapolres ada juga datang. Panitia bongak. Tak tahu dia Qadim itu bukan manggil Qadim. Qadim itu sifatnya qidam. Wujud qidam. Qidam tak berawal. Ini semua yang hadir ini berawal semuanya. Ada awalnya. Lahir. Sebelum lahir, embrio berjumpa nutfah, sperma dengan cairan. Berjumpa dalam rahim. Sebelum itu ruh ditiupkan ke dalam rahim. Semua yang berawal bukan Tuhan. Wujud qidam. Nabi Isa berawal bukan Tuhan. Maryam berawal bukan Tuhan. Uzair berawal bukan Tuhan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Wa tabattal ilaihi tabtila. Lakukanlah tabattal. Apa arti tabattal? Ai inqati ilaih. Putuskan semua hubungan. Hubunganmu hanya kepada Allah. Itu arti tabattal. Wa tabattal ilaihi tabtila. Putuskan hubunganmu. Hubunganmu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini termasuk subuh ini yang datang nih. Putus hubungan. Putus hubungan dengan bantal. Putus hubungan dengan kasur. Putus hubungan dengan selimut. Putus hubungan dengan rumah. Fatabattal ilaihi tabtila. Putuskan hubungan. Yang paling hebat adalah orang yang bisa memutuskan segala yang melekat di hatinya. Sehingga yang ada ma fi qalbi ghairullah. Yang ada dalam hatiku hanya Allah. Tapi kadang mencakapkannya aja mudah itu. Pas mengalaminya. Kemarin saya pulang dari Halim Perdana Kusuma. Cuaca itu agak lain. Suara pesawat itu pun lain. Di luar tuh saya tengok awan tuh hitam. Malam kami berangkat habis maghrib. Kata pilot, semua penumpang supaya kencangkan seat belt. Langsung nampak saya terbayang Haziq sama Sami. Ternyata menceramahkannya aja senang. Hilangkanlah kemelekatan dari hati kita. Anak itu datang. Antum yang belum punya anak belum tahu. Nanti udah punya anak, melekat dia. Bunyi ang tuh. Kapan kita bisa membuang kemelekatan dalam hati kita itu? Kalau kita melawan dengan mujahadah. Melekat duit itu dalam hati kita. Cemana caranya biar supaya tak melekat? Keluarkan dia, masukkan dalam kotak. Kalau ada orang berceramah,
hilangkan kemelekatan dalam hati kita. Pas lewat kotak, haram keluar. Itu cuman lipstick aja. Gimana caranya biar supaya jangan melekat dia di hati kita? Lepaskan dia. Ustadz tak melekat jaguar tuh di hati Ustadz. Melekat sampai sekarang teringat-ingat juga saya. Asal nampak saya mobil mewah, kalau dibawa ke Pekanbaru kemarin sedap juga. Apalagi knalpotnya agak di setel sedikit kan. Lewat pula awak di depan UIN kan. Entahlah, mudah, rasa-rasa semester 3 awak lagi. Dia melekat dia dalam, dan kita lawan dia supaya lepas dia. Datang. Sedangkan udah dilepaskan pun datang juga dia lagi. Apalagi tak dilepaskan. Belajar kita melepaskan segala kemelekatan, putuskan. Karena pada saatnya nanti semua akan memang putus. Semuanya akan putus. Maka sebelum dia putus, kita putuskan dulu. Semua penderitaan, kekecewaan, kesedihan berasal dari rasa memiliki. Semakin besar rasa memiliki, semakin sedih saat dia pergi. Boleh untuk tulis di baju kaos. Semakin besar rasa memiliki, semakin sedih saat dia pergi. Ini untuk orang yang belum move on. Jadi kenapa wali-wali itu tidak sedih? Karena dia tidak punya rasa memilih. Tapi Pak Ustadz, orang-orang ulama-ulama tasawuf itu kaya-kaya. Oh kaya-kaya. Tapi tak sampai ke hatinya, hanya di tangannya aja. Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, Imam Maliki, kaya. Punya kereta kencana di Madinah. Imam Sufyan As-Sauri tinggalnya di Kufah, Irak, miskin. Sama-sama imam. Tak ada makmum, imam dua-duanya. Imam Malik di Madinah kaya. Imam Sufyan As-Sauri di Kufah miskin. Imam Sufyan berkirim surat ke Imam Malik. Malik, kita ini kan imam. Kita disuruh hidup sederhana. Kenapa kau punya kereta kencana di Madinah? Dijawab oleh Imam Malik. Memang dia ada, tapi dia hanya menyentuh tanganku, tak sampai ke hati. Jadi nanti antum kalau antum jadi imam, jadi ulama, mobil antum banyak apa, datang orang mengkritik. Apa nih? Itulah jawabannya. Bilang dia memang banyak, tapi dia tak sampai ke sini. Itu untuk cara membela diri aja. Kalau Imam Malik memang betul, tapi kalau kita entah iya entah tidak lah. Yang penting lepas awak kan. Saya ajarkan untuk cara lepas dari serangan orang. Apa nih Ustaz? Ustaz kok kayak gini? Hidup Ustaz itu mesti sederhana. Jadi maksud kau suruh aku fakir miskin? Ada orang-orang yang menilai antum dari pakaian antum. Itulah kenapa ulama-ulama besar itu pakaiannya mewah-mewah. Antum tengok Habib Umar bin Hafiz, sorbannya, jubahnya. Kenapa? Karena memang ada manusia ini menilai orang dari pakaian. Di Mesir, Syekh Abdul Ba'is, kalau dia duduk di masjid, waktu kami datang, tinggi kursinya, sorban besar, jubahnya 2 lapis, di dalam warna putih, di luar warna coklat, dengan wibawanya. Kami menengoknya. Datang muridnya, Ustaz, hebat tak nengok Syekh Abdul Ba'is? Hebat, muhaddis, ahli hadis, hebat Syekh ini. Ada anak Indonesia perempuan yang kerja di rumah dia itu Ustaz, mahasiswi kita, jadi pembantu, enggak, berkhidmah aja, mencucikan bajunya, menolong istrinya. Terus waktu mencuci baju itu banyak kali bajunya koyak Ustaz, dijahit tangan. Itu kenapa bajunya bagus? Dia waktu mengajar aja bajunya bagus. Supaya apa?
supaya orang yang belajar itu memuliakan ilmu. Maka kalau dia mengajar, sorbannya bagus, jubahnya bagus, bajunya bagus, penampilannya bagus. Terbalik sama orang sekarang. Kalau mau mengajar, pakai baju yang lusuh-lusuh. Biar supaya apa? Biar dibilang, oh Ustadz kami tawadhu. Pas mau pergi undangan, wow, lengkap dengan songketnya. Kerisnya sekali. Untuk menunjukkan dia gagah. Makanya Imam Malik bin Anas kalau mau mengajar hadis, dipakainya baju yang paling bagus. Ustaz kami tengok tak ada baju. Inilah baju yang paling bagus. Tengok. Gambar bagus. Sarung, peci, bagus. Bukan untuk memuliakan diri, tapi untuk memuliakan memuliakan ilmu. Ini nanti antum kalau pulang diminta sama orang di kampung, "Dek, dari UIN ya?" "Ya." "Dari UIR ya?" "Ya." "Dari UNDRI ya?" "Ya." "Bisa ceramah di tempat kami?" "Saya kalau ceramah-ceramah tak beri sini, terus terang nggak bisa saya. Cuman kultum-kultum, ampas-ampas itu tak, bukan level saya itu Pak. Tapi kalau untuk membacakan kitab Riyadhus Shalihin, insya Allah bisa. Hatam? Enggak, 2-3 hadis saja. Antum pakai baju koko di dalam, habis itu antum pakai jas alma mater, jas UIN, jas UIR, jas lancang kuning, jas amik akademi, apa amik itu? Komputer kan? Bukan untuk orang menilai antum dari pakaian antum. Ustadz kenapa ceramah tak pakai sorban? Karena antum semua udah kenal anak. Kalau dulu kemana-mana pakai sorban. Sebab waktu baru pulang dari Maroko tuh kepedean. Kita kalau baru pulang itu PD-nya luar biasa. Kita menganggap kita lah yang paling alim di Pekanbaru. Jadi tak pakai sorban. Pulang dari UIN jam 12 kurang, pergilah ke masjid Rumah Sakit Umum RSUD Arifin Ahmad. Pas di depan mimbarnya itu saya duduk. Jam 12 saya duduk situ. Mau khutbah Jumat. Pengumuman pengurus RSUD. Khatib kita hari ini adalah Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Tapi karena dia belum juga datang, maka khatib dari pengurus RSUD Arifin Ahmad khutbah dari situ. Padahal saya bawah. Itu gara-gara pakaian itu. Gara-gara tak pakai sorban. Coba kalau saya pakai sorban situ, pasti ditanyanya kan, Ustaz Somad ya? Waktu itu belum ada viral lagi, belum ada gambar, baru pulang. Banyak juga waktu saya baru pulang tuh orang ragu, ini Ustaz apa mahasiswa? Muda kali. Sekarang aja dibilang orang itu 25. Bayangkanlah itu. Lanjut. Wa qala ta'ala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang melakukan perbuatan baik sebesar biji sawi, dzarrah, yarah, nanti matanya akan menengok perbuatan itu di akhirat. Yarah. Jangan merasa berkecil hati karena amalnya kecil. Antum mau minum, nampak antum semut berenang-renang di dalam. Lalu antum julurkan kelingking antum untuk mengeluarkan semut itu ke bawah. Kecil kali itu amal, tapi insya Allah dibalas Allah. Cuman setelah antum minum, antum perlu berpikir, waktu antum memasukkan kelingking antum ke dalam, sebetulnya antum menyelamatkan semut atau menyelamatkan teh antum? Nanti bisa dibuat. Buat video pendek, pura-pura antum pagi mau sarapan di rumah kos-kos mau kuliah. Tiba-tiba antum gini kan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi pun perbuatan baik kita akan dinilai Allah. Salah satunya adalah menyelamatkan semut dari air. Cuman perlu kita renungkan, apakah kita menyelamatkan semut atau menyelamatkan teh kita? Yang tahu hanya Allah dan kita. Jangan kemana-mana, tonton terus video berikut.
Jangan membuat ceramah yang terlalu panjang. Ceramah asal lewat 10 menit udah tak ditonton orang. Kenapa? Orang sekarang mau cepat. Dulu yang ditonton orang YouTube. Begitu datang Instagram, tonton Instagram. Setelah datang TikTok, tonton TikTok. Sekarang TikTok pun tak ditonton orang. Yang ditonton orang apa? Story. Dunia udah mau kiamat. Maka antum buat video yang singkat, padat, pendek, bermakna. Share. Nanti kalau ada acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, menyambut tahun baru Hijrah, dulu ada acara lomba azan, lomba baca Quran. Sekarang buat lomba video pendek. Nah, buat nanti. Persatuan Kajian Riyadhus Shalihin membuat lomba video pendek. Mana yang bagus videonya? Pergi antum ke danau buatan. Antum celupkan jari antum ke dalam. Inilah dunia, guys. Mana yang kau ambil ujung jarimu menetes, itulah dunia. Sedangkan danau yang luas, itulah akhirat. Maka kalau dapat setitik, jangan sedih. Kalau dapat yang setitik ini jangan bangga, karena yang kau dapat juga setitik. Kalau tak dapat juga jangan terlalu kecewa, karena yang tak dapat juga setitik. Cukup 30 detik. Share. Kalau udah ada 100 video, kasih tahu saya endorse. Ini kadang anak-anak muda datang, tolong Ustaz endorse ini channel saya Ustaz. Berapa video? Belum ada lagi Ustaz. Apa yang mau ditonton orang? Jadi zaman antum ini sekarang zaman yang mudah untuk berdakwah. Kalau zaman kami dulu susah. Saya tahun 96 kuliah di UIN, IAIN, masuk ke perpustakaan, baca majalah Tempo. Di situ ditulis, nanti tahun 2000 sekian akan ada namanya internet. Kita bisa mengakses dari manapun. Macam mana lah internet itu ya? Tahun 96 tuh. Saya punya email pertama kali tahun 1999 di Kairo. Itulah email pertama kali. Jadi kalau saya ceritakan, zaman kami zaman yang penuh penderitaan. Anak muda ini sekarang derita lo. Jadi zaman kalian adalah zaman yang paling mudah untuk menyebarkan kebaikan. Maka jangan pernah sepelekan perbuatan baik. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Az-Zalzalah ayat 7. Berikutnya, qala ta'ala, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin." Semua yang kau lakukan untuk persiapan dirimu menghadap Allah, khairin, perbuatan baik, tajiduhu indallah, nanti kau akan menengoknya di hadapan Allah. Huwa khairun wa a'zama ajra, dan balasan yang paling besar. Semua yang antum lakukan, bangun pagi membangunkan kawan, nampak nanti. Walaupun kawan itu tak bangun-bangun. Berangkat ngajak kawan, jadi kita berangkat pengajian, ada. Mengingatkan kawan, ada. Sepele, kecil. Cuman kadang mahasiswa ini diingatkannya semua, habis itu dia pun tidur. Kau ke WA kami tadi semua, iya. Kau kenapa tak datang? Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa menunjukkan orang berbuat baik, dia udah dapat pahalanya. Aku udah dapat, untuk apa aku datang lagi? Ini orang yang cerdas, smart, tapi tak berakhlak. Itulah pentingnya kecerdasan intelektual dengan kecerdasan spiritual dengan kecerdasan emosional. Ada orang yang secara intelektual cerdas, tapi spiritualnya kering, sekuler, liberal, ateis, agnostik. Itulah maka diiringi zikir. Maka setiap kita subuh, saya berusaha kita zikir. Tadi 70 kali. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Waktu ke lafaz Allahnya itu di jantung. Yang berdegup, yang berdetak di situ. Bukan Allah itu di situ. Allah mawujud bila makan. Allah ada tak bertempat. Kenapa jantung?
Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Huwallazi anzala sakinata fi qulub. Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam qulub. Qulub itu artinya jantung. Qalbu. Allah menurunkan ketenangan ke dalam kalbu kita. Kalbu itu anjing. Patutlah anjingnya tenang. Bukan kalbu, qalbu. Allah menenangkan kita dengan menanamkan ketenangan dalam qalbu kita. Qalbu. Jamaknya qulub. Kalau satu qalbu, kalau dua qalbani, kalau tiga qulub. Itu beda bahasa Arab sama bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris tinggal tambah S. Satu heart. You are my heart. Kalau banyak heads. Kalau satu book, kalau banyak books. Kalau bahasa Arab tak bisa begitu. Kalau satu kitab, kalau banyak kutub. Fiha kutubun qaimah. Kalau satu bab, kalau banyak abwab. Udkhulu min abwabim mutafarriqah. Makanya orang yang menghafal 10 kosakata bahasa Arab, otomatis dia menghafal 20. Kenapa? Karena menghafal singular and plural. Menghafal mufrad dan jamak. Al-Muzammil 20. Berikutnya, wa ma tunfiqu min khairin. Semua yang kau lakukan, kau berikan, kau infakkan, min khairin, perbuatan baik, fa innallaha bihi alim. Allah Maha tahu. Apa makna Allah Maha tahu? Kalau Allah Maha tahu, kau tak perlu kasih tahu orang. Sekarang banyak orang meringankan beban malaikat dengan mencatat segala amal kebaikannya. Kata malaikat, alhamdulillah, malaikat sebelah kanan, aku sekarang tugasku udah tak terlalu berat lagi. Kenapa? Udah dibantu, ditulisnya semua udah. Tulisnya di grup, ditulisnya di ini, tulisnya sini, tulisnya. Tak usah kita tulis. Yang menulis itu orang. Kalau orang menulis, men-share, itu dalam rangka watawasau bil haq, watawasau. Tapi orang baik tak boleh diam. Karena kalau orang baik diam, maka orang jahat heboh. Orang baik ini diam semua. Sementara orang yang musik LGBT heboh. Orang yang buat dosa maksiat, ada channel YouTube khusus isinya mabuk aja. Duduk, dibuatnya minuman-minuman dari mulai botol besar, botol kecil. Tema kita hari ini, wahai sakawan dan sakawati. Tema kita adalah kapan lo pertama kali mabuk? Mereka yang mabuk aja bangga dengan mabuknya. Kenapa orang yang ngaji malah tidak menunjukkan kajiannya? Jadi kalau antum tengok nanti ada kawan antum posting, itu sesungguhnya yang tahu riak tak riaknya antara dia dengan Allah SWT. Yang jelas orang waktu menengok, oh ada pengajian. Kalau takut memposting diri sendiri, posting orang. Aku takut ku posting diriku sendiri Pak Ustaz. Maka aku posting kawan-kawanku. Tapi untuk aku, udah aku kasih fotoku ke dia supaya dia pula posting aku. Nah ada sebagian orang tak. Surat Al-Baqarah 273. Jadi semua yang kita lakukan ini nanti kita tengok dengan mata kepala sendiri. Yang mengasih air minum ini, yang mengasih cawan ini, nanti di akhirat akan ditengoknya cawan ini, ditengoknya dengan mata. Itu menunjukkan bahwa nanti di akhirat itu kita dengan mata ini. Bukan mata ini mati dimakan cacing tanah busuk, enggak. Mata ini nanti tetap. Apa bisa mata, tangan, kaki, tulang, kuku, bulu ini hidup lagi? Padahal udah dimakan cacing tanah, hancur. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Yang pertama mengelupas biji mata. Seminggu dalam liang lahat biji mata ini keluar. Terus bergelinding. Rambut nih mengelupas, lepas dari kepala. Kuku lepas. Kuku ini lepas dari kulit. Daging-daging ini berwarna hijau biru tua. Busuk, usus menggelembung. Pecah seminggu. Datanglah
ulat, cacing. Nana yang oplas kemarin, operasi plastik. Makanya kalau ada antum pergi kondangan, pergi acara walimah, ada rasa tak pede dalam hati nengok orang cantik. Wah, cantik kali dia. Bayangkan dulu, nanti dia makan cacing tanah. Untuk membangkit. Tapi jangan pula dicakapkan, alah kau cantik makan cacing tanah juga kau nanti. Atau kalian buatkan pula video. Hai guys, ini yang cantik-cantik ini. Ini semua nih santapan cacing tanah semua nih. Ngamuk lah dia. Wal ayatu fil babi katsiratun. Ayat tentang bab mujahadah ini katsiratun. Apa makna katsir? Banyak. Ma'lumatun, maklum. Diketahui, semua orang tahu. Disebutkan Imam Nawawi beberapa ayat ini hanya sebagai example, for example, hanya sebagai contoh saja. Wa ammal ahadis, adapun hadis-hadis. Hadis yang pertama nomor 95. Kita lanjutkan nanti pertemuan pertama, pertemuan kedua, insya Allah. Sampai jam 6. Jam 6 ke jam 6.20 kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan. Habis itu kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Nampak? Syekh Abdul Ba'ith begini dia kalau mengajar. Nanti antum punya duit pergi ke Mesir, singgah ke Alexandria, Iskandaria, 200 kilo dari Kairo. Jumpai Syekh ini, gila dia kalau mengajar. Sorban, kejubah 2 lapis, kursinya berwibawa macam raja-raja, hebat. Rupanya bajunya di rumah koyak jahit tangan. Kalau baju di rumah, tapi kalau baju mengajar, tunjukkan. Supaya apa? Menghormati ilmu. Kalau antum ketemu ustaz antum, kiai antum, buya antum, dosen antum, tuan guru antum, pakaiannya mewah waktu mengajar, jangan suudzon. Dia menghormati ilmu. Gitulah ulama-ulama. Saya pakaian begini ada di rumah. Sorban besar ada, pernah saya pakai. Habis itu saya tengok, tak cocok pula. Waktu dirasa-rasa gitu, cocok. Dari Turki. Oh, pakai. Saya duduk, habis itu coba foto. Foto tengok, agak lain. Dia memang cocok. Badannya besar, hidungnya mancung, putih pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum istri nikah lagi dengan orang lain? Walaupun izin suami tidak izin suami pertama. Ada pula izin suami pertama. Sebab nikahnya di luar kota, sebab jirannya dan warga sudah resah. Apa solusinya? Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Perempuan kalau diceraikan suaminya, maka iddahnya 3 quru. Sebagian mazhab 3 kali suci, sebagian mazhab 3 kali kotor. Maksudnya 3 bulan. Karena 1 bulan itu ada suci, ada kotor. Habis 3 bulan, habis iddah, barulah dia menikah lagi. Judul lagunya Kutubu Jandamu. Kalau udah punya anak, baranak ampek dan nanti juga. Perempuan yang nikah dengan laki-laki, dia masih terikat dengan lakinya, maka laki yang pertama mengadu ke pengadilan. Deliknya adalah delik aduan. Kalau ditangkap dia di hotel, ditangkap sama polisi, tak bisa. Karena ini bukan pidana. Beda sama mencuri. Orang kalau tertangkap nyuri ayam, walaupun yang punya ayam itu tak melapor, dia tetap bisa dimasukkan penjara. Karena deliknya tidak mesti ada aduan. Beda sama zina menurut hukum Indonesia nih. Kalau menurut hukum Islam jelas tuh, gali tanah, masukkan, lempar batu, mati, selesai. Tapi kalau kita gali sini, kita lempar batu, kita semua masuk penjara. Karena kita tidak pakai hukum
Islam. Kita sekarang bicara hukum yang dipakai di Indonesia, deliknya aduan. Maka suami mesti mengadukan ini ke polisi, dia masuk penjara. Berapa bulan? Kalau tak salah 6 atau 9 bulan KUHP. Kita Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP, bukan kasih uang habis perkara. Sebab nikah di luar kota, jiran dan warga sudah resah. Mana Pak RT? Pak RT, Pak RW, panggil ini. Kumpul kerbau ini. Panggil kerbau ini, kerbau jantan dan kerbau betina ini. Panggil, kalian udah merusak. Kau berzina di rumah ini, satu kampung nih. Kenapa kalian diam? RT, RW, panggil. Arak dia keliling kampung, masukkan ke penjara. Laporkan ke polisi. As-sakitu anil haq, setan akhras. Orang yang diam melihat kebatilan, kemungkaran, setan bisu. Ini perumahan-perumahan ini kalau ada orang buat maksiat, buat dosa, jangan kalian diam. Karena kalau balanya datang, bukan cuma dia aja kena, kita pun kena semua. Rahmat Allah tak turun. Heran aku Pak Ustaz. Aku tidur cepat, badan sehat. Kenapa berat sembahyang subuh? Salah satunya tak merasakan nikmatnya ibadah, dicabut Allah nikmat. Jangan sangka dicabut nikmat itu mobilnya hilang, mobilnya, rumahnya. Bukan itu maksudnya. Makna dicabut nikmat adalah tidak merasakan nikmatnya ibadah, gara-gara diam melihat perbuatan maksiat. Tapi RT-nya tak peduli Pak Ustaz, ganti RT baru. RW-nya tak peduli Pak Ustaz, ganti RW baru. Musyawarah semuanya. Wa amruhum syura bainahum. Jangan diam. Apakah ada istilah membadalkan haji di Mekah untuk orang yang meninggal? Ada orang pergi haji, lalu kata dia, labbaik Allahumma syubrumah. Aku menghajikan Syubrumah. Kata Nabi, Syubrumah itu siapa? Syubrumah ko dun sana ambo. Saudara saya ya Rasulullah. Kau hajikan Syubrumah? Iya. Kau sudah haji apa belum? Belum. Kata Nabi, hajikan dulu dirimu, baru hajikan Syubrumah. Inilah dalil boleh menghajikan orang lain dengan syarat orang itu sudah haji. Jadi kalau nanti kalian udah haji, dapat kesempatan haji kedua, haji pertama pakai duit kalian sendiri, amin. Haji kedua ini macam-macam. Ada namanya Haji Abidin atas biaya dinas. Ada namanya Haji Mansur, halaman rumah kena gusur. Mohon maaf Pak Mansur. Nah, berangkat. Waktu haji kedua tuh hajikanlah. Ayah kalian belum haji, hajikan dia. Mak kalian belum haji, hajikan dia. Ada saudara belum haji, hajikan dia. Dengan syarat orangnya sudah mimdatema taya bawati. Kalau masih hidup tak bisa. Tapi katanya dalam hadis itu ada orang hidup dihajikan, ada. Ayahnya ini kalau naik atas onta jatuh. Asal didudukkan di atas onta jatuh. Kenapa? Karena kalau duduk di atas onta itu tulang belakang mesti berdiri. Ayahnya tak bisa lagi. Tak bisa dia duduk, maka boleh dihajikan. Di Indonesia, kalau ada orang tak bisa duduk, tetap bisa pergi haji. Kenapa? Karena naik pesawat bisa duduk terlentang. Sampai ke sana, tawafnya didorong. Sa'inya dorong pakai kursi. Wukufnya dibawa pakai ambulan, bukakan pintu. Cuman orang kadang kalau umurnya udah terlampau 80, 90, macam-macam pikir. Walaupun badannya sehat, badan sehat, sampai ke atas pesawat, minta turun pula ke pramugari. Mau kemana Pak? Ayam belum makan. Sampai di Madinah diwawancarai orang, tanya tetangganya, rupanya dia tak punya ayam. Nah, itu. Jadi memang pikiran ini macam-macam. Ya, umur-umur segitu lagi lucu-lucunya memang. Apa yang selalu kita lakukan waktu muda, itulah yang akan datang ke pikiran kita. Kenapa Bapak teringat ayam? Karena yang selalu dia lakukan ngasih ayam. Apa yang selalu antum lakukan, itulah yang akan datang waktu tua-tua nanti. Ada orang stroke. Stroke pertama, error. Stroke kedua, hang, hilang semuanya. Anaknya pun datang ditanya, kau siapa?
Sampai suatu hari datang jamaah kita, kawan konco. Jamaah ini cerita ke saya. Datang jamaah ini menjenguk dia. Tahu apa kata dia ke kawannya? Saya mau menceritakannya pun segan, tapi karena ini tak nyebut nama. Ke kawan ini tua udah hampir 80. So, ke kawan ini kata dia, itu selalu kerja dia dulu. Antum hati-hati lah. Jangan sampai antum tua, umur 80 90 datang kawan jenguk. Apa ulah antum dulu di kos-kosan itu? Ya udah tak sadar lagi. Nyaman datang ke saya. Aku Pak Ustaz terkejut kali aku dari Pak Ustaz. Itulah pula dimintanya aku Pak Ustaz. Waspada. Tapi antum yang suka mengaji ini nanti kalau udah tua, pas datang kawan antum, yang antum tanya, masih ada pengajian Riyadhus Shalihin? Antum bilang, Ustaz Somad udah 50 tahun mati. Saya menjenguk orang tua umurnya 95 di rumah sakit Arifin Ahmad ke atas. Tak bisa lagi masuk jarum suntik karena kulitnya udah lembut macam tisu. Terbaring aja. Datang anaknya. Mak, kata dia, kau siapa? Tak ingat dia. Terus dibilangnya, ini mak, ku bawa Ustaz Somad. Siapa? Ustaz Somad. Dibisikkannya ke anak. Sedekah. Saya terkejut. Kenapa dia bilang sedekah, Pak? Karena omak saya ini orang tarekat Naqsabandiyah. Orang tarekat setiap jumpa khalifah sama mursyid sedekah. Dari muda sedekah. Jadi dia tahu asal ustaz. Apa yang selalu kalian lakukan, itulah yang datang waktu tua nanti. Kalian nanti kalau sampai umur 80 90, datang kawannya yang masih hidup menjenguk, kalian akan tanya, masih ada Riyadhus Shalihin? Allahu Akbar. Allah bisa karena biasa. Dari kecil telonjak-lonjak, udah besar terbawa-bawa, udah tua berubah tidak. Jadi kita ini sekarang sedang membiasakan. Maka saya senang sekali pengajian Rabu subuh ini. Kenapa? Yang datang nih banyak anak-anak muda. Yang tua tak ngaji tak apa-apa, mereka itu udah mau mati semua tuh. Bapak-bapak yang tua ini, yang datang ini, bapak sebenarnya tidak tua. Bapak adalah anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Karena tua itu bukan umur, tua itu kan masalah rasa kan. Saya kok ditanya anak, umur berapa Pak Ustaz? Tergantung. Kadang-kadang 25. Umur itu rasa, bukan tua. Banyak anak muda yang bawaannya mau mati. Aku Pak Ustaz suntuk kali, mati aja kau. Apa guna kau buat semak Pekanbaru aja. Buat semak Rimau Panjang aja. Ada guna kau hidup. Buat macet Subrantas saja. Apakah sah pernikahan jika pria memberi mahar ternyata 50% jumlah mahar tersebut adalah milik orang lain dan istri dipaksa mengembalikan mahar tersebut Pak Ustadz? Maka kasus yang 50% itu berarti kasusnya utang yang mesti dibayar. Karena mahar itu ma sahha bai'uhu. Kalau sah dia dijual, ada harganya, ada nilainya, sah dia jadi mahar. Maka kalau bisa nikah itu menikah dengan barang yang bisa dijual. Karena tujuannya nanti saat terjadi sesuatu di rumah tangga bisa dijual untuk sebagai modal. Nah, maka kalian yang gadis-gadis yang belum nikah, yang lajang-lajang belum nikah, waktu nikah nanti maharnya kalian kasih sesuatu yang nanti bisa dijual. Aku nikahkan engkau dengan mahar sebentuk cincin emas tunai, sah. Kalaupun mau ditambah telekung, bukan. Jangan nikah ke telekung. Nikah tahun 80, sekarang telekungnya lalat nanti tinggal. Tapi yang mudahnya enggak diulang gara-gara ini. Nikahnya tetap sah. Yang nikah dengan seperangkat alat sholat, kitab suci Al-Quran, sah. Kalau masalah sah tak sah. Sedangkan menikah dengan mengajarkan Quran pun sah. Aku nikah, kata Nabi, zawwajtukaha bima ma'aka minal Quran. Waktu Nabi sedang mengajar, datang seorang laki-laki. Waktu Nabi sedang mengajar, berdiri seorang perempuan. Wahabtu laka nafsi, kata dia. Di depan Nabi, depan orang banyak. Wahabtu laka nafsi.
I give myself for you. Kuberikan diriku untukmu ya Rasulullah. Nabi tak ada komen, Nabi terus saja ngajar. Lama-lama tegak seorang laki-laki, ya Rasulullah, kalau kau tak mau, untuk aku aja lah. Kata Nabi, iltamis walau khataman min adid. Balik ke rumah, cari cincin besi. Kau punya untuk mahar. Balik dia ke rumah, cari-carinya, tak ada Rasul. Cincin besi ada, cincin besi pun tak ada Rasul. Maka dari sekarang aku siap-siapkan cincin besi. Mana tahu kan? Saya tahu pas pengajian saya tegak orang. Itu saya tanya, ada cincin besi? Ada, nikahkan langsung. Tapi tentu saya belum mikir juga, saya duduk kan. Cincin besi tak ada, cari lagi. Kata dia ada kain ya Rasulullah. Berapa kain kau? Satu. Kau kan jadikan mahar untuk binimu? Ya. Nanti kalau kain ini dipakai bini kau pakai apa? Dia diam, dia maju. Habis itu dia pun pergi. Pas dia pergi itu dipanggil Nabi sini. Kata Nabi, zawwajtukaha lima ma'aka minal Quran. Kunikah. Kau ada hafal Quran? Ada ya Rasulullah. Itu pun tak pula semua. Surat kada, surat kada, surat ini, surat ini, surat ini. Zawwajtukaha lima ma'aka minal Quran. Kunikahkan kau sama dia dengan mengajarkan Al-Quran. Langsung di situ sah, tak ada pakai pacaran, tunangan, khilbah, ta'aruf, kelamaan. Gas langsung. Itu the point. Itulah dalil boleh mengajarkan Quran. Tapi hukum aslinya mahar itu sesuatu yang bisa dijual. Kalau ternyata setelah nikah rupanya dia hutang, maka berarti nikahnya tetap sah. Tapi dia ini kan hutangnya bukan hutang si perempuan, hutang si laki-laki ini mesti dia lunasi. Dia yang wajib melunasinya. Setelah mahar itu dikasih, sekarang mahar itu punya suami atau punya istri? Punya istri. Maka hutangnya itu adalah hutang si suami kepada istri. Apa hukum memfitnah setan, Pak Ustaz? Apa katanya hukum memfitnah setan? Perbuatan yang dibenci oleh Allah, dibenci oleh setan, dibenci oleh iblis. Memperkosa anak setan. Ada perbuatan yang dibenci Allah, sholat, zina. Ada perbuatan yang dibenci oleh setan, sholat, ngaji. Setan pembenci, Allah pembenci juga. Tapi setan tak bisa difitnah, karena perbuatannya semua jahat. Macam mana mau fitnah setan? Itu jangan itu tak baik itu. Itu fitnah pada orang beriman, karena orang beriman baik. Setan tak ada baik. Jadi tidak ada memfitnah setan. Jadi yang membuat pertanyaan ini kurang cerdas. Kalau antum mau menjebak saya, cari yang agak ribet. Kalau yang begini-begini tidak bisa memfitnah setan, karena fitnah itu artinya tuhmah, tuduhan tanpa bukti, menuduh orang baik berbuat jahat. Setan memang jahat, tapi dia udah baik Pak Ustaz, berarti setan hijrah. Bisa setan berhijrah. Aisyah cemburu, Sayyidatuna Aisyah cemburu. Lalu kata Nabi, aghirti Aisyah, kau cemburu Aisyah? Kata Nabi, iya aku cemburu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kamu diganggu setan. Kata Aisyah, awa ma'aya syaitan? Apakah aku ini ada setannya? Kata Nabi, na'am. Hal ma'akuli insan syaitan? Apakah setiap manusia ini ada setannya? Iya. Aku ada setanku, kamu ada setanmu. Itulah yang disebut dengan jin qarin. Jin qarin. Waktu kita lahir, dia ikut mendampingi, dicucuknya pusat kita, maka anak lahir. Oe. Jadi waktu lahir itu menangis dicucuk setan. Kata Aisyah, bersama aku ada setan? Iya. Semua manusia ini ada setannya? Iya. Maka setan, tengok cerdasnya Aisyah. Aku manusia, sama aku ada setan ya. Engkau kan manusia juga ya Rasulullah. Berarti sama aku ada setan. Kata Nabi, walakinnallaha a'anani fa aslama. Jin yang ikut sama aku itu ditolong Allah aku, dia masuk Islam. Itulah dalil setan hijrah.
Tapi antum jangan berpikir mau menghijrahkan setan antum. Ustaz, boleh nanya, ya gimana cara setan saya ini bisa login? Kau aja tak log out udah alhamdulillah. Karena setan itu dua, syayatinal insi wal jin. Ada yang dari kalangan manusia, ada yang dari kalangan jin. Allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi setan dari kalangan jin tidak bisa antum fitnah. Fitnah maksudnya di sini adalah tuhmah, tuduhan jelek, karena mereka melakukan perbuatan jelek. Perbuatan antum ke mereka itu adalah ibtalul batil, menunjukkan orang yang batil bahwa dia batil. Antum ngasih tahu, itu yang ada gambarnya di baliho itu penjahat. Apakah itu fitnah? Tidak. Karena antum sudah ngasih tahu jangan coblos dia, karena dia penjahat. Tapi tak boleh diposting, nanti antum kena pasal IT, pencemaran nama baik, bisa masuk penjara. Tapi kalau antum diam, orang batil akan merajalela. Saking banyaknya gambar orang batil, yang betul disangka batil, yang batil disangka betul, batil betul, sangka batil sangka betul. Gara-gara orang batil ngomong, orang betul diam. Akhirnya yang betul disangka batil, yang batil disangka, makanya ngomong, speak up. Seorang peserta kurban, apa saja yang dilarang dilakukan menjelang pemotongan kurban? Dari tanggal 1 ke tanggal 10. Saya mau kurban nih. Tanggal 1 itu saya sudah beli kambing, saya bawa kurban. Kambing saya itu saya kasih. Ini kalau mau ikut sunnah-sunnahnya betul. Kambing saya itu saya tambat dekat rumah, saya kasih makan, saya kasih minum. Lalu kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saya tidak memotong kuku dan tak memotong bulu, tak mencukur kumis, tak memotong jenggot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sebaiknya berpuasa. Kalau tak bisa puasa tiap hari, ambil Senin Kamisnya. Puncak puasanya tanggal 9, hari Arafah. Yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyata, mengampunkan setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Tanggal 10 pagi kasih makan kambing tadi, kasih minum. Habis itu sholat Idul Adha. Balik sholat Idul Adha, baringkan kambing tadi sisi kirinya menghadap ke arah kiblat. Kiblat sana, sini kepala kambing, sisi kiri kambing. Lalu kemudian asah pisau tak boleh depan mata kambing. Makanya sebagian orang menutup mata kambing. Falyurih dzabihatahu, buat dia tenang. Tajamkan pisaunya. Setelah itu potong dia. Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min Abdul Somad. Setelah itu belah kambing tadi, diambil hatinya, cuci. Jangan nanti kalian jadi panitia ambil daging tusuk langsung masak, najis, darah najis, tak boleh. Cuci dulu, basuh. Setelah basuh, percikkan air jeruk, kasih garam, bakar. Habis itu untuk makan. Itulah makanan pertama tanggal 10 Zulhijjah. Kalau Idul Fitri, pagi makan dulu baru sembahyang. Kalau Idul Adha, pagi itu tak ada masuk apa-apa. Makanan yang pertama adalah hati hewan. Ini kalau mau ikut sunnah dari A sampai Z. Fakulu minha, makan daging, makan hatinya sedikit. Untuk apa? Lit tabarruk, untuk ngambil barokah. Sisanya wa at'imul ba'isal faqir, bagikan ke fakir miskin. Semuanya the best. Tapi kalau mau sulusan, ambil sepertiga. Ambil sepertiga, letakkan di rumah. Sepertiga jiran tetangga, sepertiga fakir miskin. Begitu aslinya kurban. Ini yang tak dilakukan orang sekarang. Orang sekarang tak pernah ngasih makan kambing, tak pernah nengok kambing, tak pernah megang kambing, tak pernah motong kambing, tak pernah makan kambing. Kurbannya hanya online. Tetap dapat pahala, tapi sunnah-sunnahnya, kalau mau sunnah-sunnah, mudah-mudahan nanti panjang umur dan badan kita bisa melakukan, insyaallah. Hal apa saja yang dianjurkan? Udah ceritakan dari A sampai Z.
Setelah tanggal 10 itu barulah dia motong kukunya balik, merapikan rambutnya, kumisnya, jenggotnya balik. Apa hikmahnya? Setelah menyembelih hewan kurban, kita pun fresh kembali baru, kuku baru, rambut baru, semangat baru. Bini tetap lama. Bagaimana kalau seorang perempuan mengikuti pertandingan bela diri? Bagus. Perempuan sekarang bagus ikut bela diri. Karena sekarang banyak pelecehan seksual. Laki pun KDRT. Nah, jadi kalau kalian ikut bela diri, silat, taekwondo, judo, agak besar sedikit sumo. Ikut. Tahu terpereng nanti, silakan main. Bagus. Tapi tetap menjaga. Rambut tutup, pakaiannya longgar. Kalau dia ikut silat, insya Allah pakaiannya longgar. Kalau bersilat, perempuan sama perempuan, yang pula sama laki-laki. Nanti banyak lagi, aku sama itu aja. Karena pas latihan, kadang segabung sama laki-laki. Enggak, beda kan, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Daripada kalian olahraga fitness di tempat senam, daripada kalian di senam pagi. Hari apa di kantor-kantor? Hari Kamis pagi. Semua pakai celana sempit, apa gitu segala macam. Bukan main, rasanya udah berkeringat. Habis itu makan satu plate boleh paku 3 mangkuk. Kalori hilang setengah mangkuk, tambah 2 setengah mangkuk. Apa itu? Dosa, maksiat. Nah, bagus. Masukkan anak-anak kita ke silat. Tapi tempatnya aman, pelatihnya perempuan, tak campur aduk laki-laki perempuan. Pakai jilbab, bajunya longgar. Kalau dia baju, tidak ada olahraga bela diri yang sempit, tak ada. Judo, longgar. Pencak silat, longgar. Yang sempit-sempit itu voli, renang tak baju terus kan. Nah, apa lagi? Nanti ini. Apakah boleh hasil penjualan kulit hewan kurban dibelikan ke pisau, belikan ke kapak untuk dijadikan inventaris masjid? Man ba'ajil da'ud ayyatihi fala ud'ayyatalahu. Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tiada kurban baginya. Kulit hewan kurban tak boleh dijual. Akhirnya kulit hewan kurbannya digunting, masukkan ke plastik, dibagi. Warga pun tak bisa mengolah, dibuang ke tong sampah. Hari ketiga bau bangkai komplek. Jadi solusinya macam mana? Dijual, tapi duitnya tak boleh lagi dipakai. Serahkan ke yang bisa mengelola kulit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini jangek.com? Yo, lain bisa mengolah jangek kami kot. Yo, baracie. Berapa satu? 100.000. Hanya ada 10 jangan kulit. 1 juta. Dapat duit 1 juta, bagikan ke fakir. Jangan lagi ada mengambil manfaat. Lalu pisaunya, kreseknya, upah tukang potongnya, jaga malam. Sapinya dibawa dari Muara Lembu kemari, tak langsung dipotong, nginap dulu semalam, uang ngopinya, sarapan pagi penjaganya, maka lebihkan sedikit. Jadi kalau harganya 2.600.000, maka kumpul duitnya 2.700.000. Akadnya ke pengurus, aku serahkan 2.700.000 untuk korban dan biaya operasional tunai. Nanti setelah selesai tak perlu itu dibalikkan, karena udah untuk biaya operasional. Lebih serahkan ke masjid. Adapun duit dari kulit, bagikan semua ke fakir miskin. Karena kurban itu dibagi 3. 1/3 untuk yang berkurban, 1/3 untuk masyarakat, sahabat, kawan, jiran, tetangga, 1/3 untuk fakir miskin. Nah, ini kasihkan semua. Ini untuk kalian yang fakir miskin. Fakir miskin ada? Ada. Mau lihat kulit? Enggak, bau. Duit mau? Mau. Apa hukum kafaah dalam pernikahan? Dalam mazhab Syafi'i, kafaah merupakan syarat. Dalam mazhab Syafi'i, kafaah merupakan bagian dari pernikahan.
Walaupun tak kafaah tetap sah, tapi dianjurkan kafaah. Kafaah itu walam yakul lahu kufuwan, kufu selevel. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tak ada yang selevel dengan Allah. Jadi kafaah artinya selevel. Cinta kan tidak melihat perbedaan Pak Ustaz. Cinta itu buta, tak bisa membedakan mana sepeda, mana Vespa. Itu kau mencakapkannya waktu masih senang, tenang, kenyang, lenang. Pas nanti sampai masanya gawat darurat. Laki-laki kalau dia tak selevel dengan bininya, dia akan minder. Minder itu berpengaruh ke psikologis. Nanti bawaannya emosi, dia merasa rendah diri. Maka antum cari yang selevel. Supaya apa? Supaya antum pede. Lain padang, lain belalang, lain lugu, lain ikannya, lain ustad, lain cara menasihati. Almarhum Ustaz Johar Arifin, kakak kelas saya, orang kuntu, orang baik. Dia yang jemput saya dulu di airport waktu di Kairo. Apa kata dia? Waktu saya belum nikah. Kalau bisa, kita nikah. Jangan sampai bini itu tak terasanya garam kita. Halus bahasanya. Apa maksudnya? Kita kasih garam itu terasa dia, asin banget. Tapi kalau dia biasa minum air laut, paham tuh? Antum kasih dia 3 juta, dikorek-koreknya gitu nih. Apa udah sakit antum? Padahal bagi antum itu udah gaji antum sebulan. Karena mak dia selalu ngasih dia 5 juta. Saya kira, ma duit ma, lemparin mana? Tiba-tiba antum ngasih. Jadi antum carilah yang segupu selevel. Pergi saya ke Jakarta, datang kawan saya. Kalau bisa janganlah kita nikah sama orang kaya. Nah begitu bilang. Kalau bisa kita cari yang kaya, kaya bapaknya dan sudah di ruang ICU. Anak tunggal. Aku dari tamu ke rumah kawan kita yang nikah sama orang kaya itu. Terus, aku naikkan kaki ke atas. Kita kan biasa dulu sama-sama di Mesir naik kaki ke atas ngobrol. Pas aku naik kan, disuruhnya turun. Kenapa? Aku dia sama bininya. Rupanya rumah itu dibelikan mertua. Kalau di rumah kalian pun kalian tak bisa naikkan kaki, bagus kan jadi bencong. Apalah guna kalian jadi kepala rumah tangga laki-laki? Nanti marah kalian ke anak kalian. Kenapa nggak pakai jilbab? Pakai jilbab. Kata mama nggak perlu Pak. Di rumah ini kan yang berkuasa mama. Rumah ini kan rumah mama. Apa tak bisa? Kalau dapat, mana tahu memang kalian bertua. Kalau ada tuan di badan, pasir digenggam menjadi minas. Sayang betul dia sama kalian. Kalian datang naik angkot, dia pakai mobil. Abang, nanti kita pulang pakai mobil adik aja. Tahap pula tua kalian Allah. Mau juga dia. Maka mesti ada perjanjian. Aku pun heran, tak memang pelet itu berhasil, tak tahu. Kau kalau memang mau nikah sama aku, kita mesti ada perjanjian. Dia supaya kau jangan lupa tulis hitam putih materi 10.000. Dulu 6.000, dan sudah naik sekarang 10.000. Kalau kau nikah sama aku, jangan kau sepele kena. Kalau kau nikah sama aku, keluarga aku, makku, adikku datang, ya kau buat cemupan. Tulislah pasal-pasalnya. Tapi yang banyak kali, nanti jadi batalnya pula. Karena orang-orang kaya ini biasanya sepele dia menengok orang susah. Menikahlah orang susah sama orang kaya. Mertuanya ini sepele betul lah sama menantunya ini. Akhirnya menantunya ini pergi ke pulau, digalinya tanah, diolahnya tanah, bertanam tanaman. Akhirnya dia kaya. Setelah dia kaya, diundang makan sama mertua yang sombong tadi. Diundang makan. Kebetulan dia kaya, saking kayanya emas. Dulu kebanggaan orang Melayu kan pakai keris emas. Kepala kerisnya itu burung payah. Tahu untuk burung payah? Kepala kerisnya itu burung payah. Pas disuruh mertuanya makan, makanlah kau. Diambilnya keris burung payahnya itu, dicucukkannya ke piring. Makanlah bayan. Nasi ini untuk kau, bukan untuk anak. Bisa buatkan video pendek. Buat video pendek tentang anak muda nikah sama orang kaya, diusir sama mertua. Apa kau pergi sana, anakku nih tak mau susah. Terus itu dia tutup tanah. Tak usah lama-lama, ambilin agak 3 menit aja.
kerjasama sama anak Senteng. Nah, habis itu lalu kemudian setelah kaya, dia datang pakai baju Melayu dengan tanjaknya. Di mana jantan bertanjak, di situ di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana jantan bertanjak, di situ perempuan bertudung. Masukkan pesan Melayunya, masukkan Islamnya, sampai ke tempat makan itu, cabutlah keris tadi. Ini nasinya untuk kau nih Bayan, bukan untuk aku. Kenapa? Karena mertua itu mengundang setelah kepala keris itu emas. Emang kalau belum sarapan nih Bayan pakai. Apa benar Ustaz Syekh Sa'rawi melihat Nabi Ibrahim secara sadar di samping Ka'bah nih, pas di pintunya di depan ini ada namanya Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim tapak kaki Nabi Ibrahim. Maqam Ibrahim zaman dulu tuh besar macam musola. Cara menengoknya terbuat Maqam Ibrahim Qadiman. Maqam Ibrahim Qadiman. Qadiman artinya zaman dulu. Maqam Ibrahim Qadiman. Besar sekali. Itu nampak macam musola. Besar sekali. Besar sekali. Macam musola di tengah Masjidil Haram. Akhirnya orang yang mau tawaf kan terhalang. Maka kata ulama, kata Raja Saudi Arabia, tempelkan aja makam Ibrahim ini ke samping Ka'bah. Karena makam Ibrahim itu sesungguhnya hanya lempengan bulat tapak kaki Nabi Ibrahim menginjak batu lunak, batu itu tercetak tapak kaki. Tempelkan aja di Ka'bah. Setuju ulama Saudi Arabia. Cabut makam Ibrahim, tempelkan di Ka'bah. Selesai. Kan tawaf bisa lancar kan? Datang Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Dia ulama Al-Azhar Kairo Mesir, tapi diminta raja mengajar di Saudi 15 tahun. Kata dia tak bisa, karena ini bertentangan dengan sunnah. Ini menunjukkan bahwa ulama Al-Azhar itu yang sebenar-benar ahlu sunnah. Tak bisa menempel, ini bertentangan, ini bid'ah ini. Menempelkan makam Ibrahim ke dinding Ka'bah ini bid'ah. Kata ketua ulama Saudi Arabia, kami tak berani. Karena mereka monarki, tak berani melawan raja. Akhirnya Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menulis dalil-dalil. Datang dia menghadap raja. Raja, tak boleh kita tempelkan makam Ibrahim. Karena ini. Raja setuju dengan Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Akhirnya dibalikkan makam Ibrahim ke tempatnya. Hanya saja bangunannya dibuat kecil. Malamnya Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi bermimpi berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tersenyum mengucapkan terima kasih kepada Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Kisah itu ditulis dalam satu buku kecil. Judul bukunya Huna Ra'aitu Sayyidana Ibrahim. Jadi dia melihatnya dalam mimpi. Judul bukunya Huna Ra'aitu Sayyidana Ibrahim. Huna Ra'aitu Ibrahim. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Saya beli buku itu di Kairo. Huna ra'aitu Sayyidana Ibrahim, Syekh Sya'rawi. Huna ra'aitu Sayyidana Ibrahim. Buku ini sudah saya beli 25 tahun yang lalu. Ketika lagi Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi ini pernah diutus menjadi ustaz pengajar di Aljazair. Utusan Al-Azhar untuk ke Aljazair. Karena meninggalkan Mesir dia tak mau. Akhirnya suatu malam nampaknya seorang syekh berjubah berjenggot putih. Syekh ini mengatakan, "Kenapa kau tak mau ke kampung kami, Sya'rawi?" Heran Syekh Sya'rawi. Akhirnya dia mau. Syekh Sya'rawi pun datang ke Aljazair. Pas penyambutan di Aljazair, nampaknya Syekh yang jumpanya di mimpi itu ada di Aljazair. Namanya Syekh Bilqayyim. Sya'rawi wa Bilqayyim. Bilqayyim mursyid tarekat Syekh Bilqayyim.
Asy-Sya'rawi bil khair. Ini Syekh Sya'rawi yang di bawah, ini Syekh bil khair yang atas. Pas sampai Syekh Sya'rawi di Al-Jazair, ditengoknya, ini yang kulihat dalam mimpi, senyum Syekh bil khair. Begitulah mereka dulu berhubungan. Belum ada lagi streaming zaman Syekh Sya'rawi. Syekh Sya'rawi lahir 1911 sebaya Buya Hamka. Buya Hamka lahir 1908, 17 Februari 1908. Kok ingat Ustaz Buya Hamka 17 Februari? Sama lahirnya dengan Sami. Syekh Sya'rawi 1911, Syekh Yasin Al-Fadani 1917. Ulama-ulama. Jadi mereka ini hampir-hampir seangkatan. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi meninggal tahun 1998. Anak Indonesia yang hampir mencium tangan Syekh Sya'rawi, Imam Masjid Al-Fatah Minas, Ustadz Darwis, kakak kelasnya. Pas mau diciumnya tangan Syekh Sya'rawi, ditarik Syekh Sya'rawi. Syekh Sya'rawi yang wali sebegitu hebatnya, tak mau tangannya dicium. Tiba-tiba Abdul Somad cium. Saya tak menyalahkan hadir ulama yang tangannya dicium itu penghormatan. Tapi ini ceritanya tentang saya. Maju kepada nanti kalau jumpa sama Syekh Sya'rawi, tahu Syekh Sya'rawi. Syekh Sya'rawi difitnah. Syekh Sya'rawi difitnah mau jadi menteri karena menjual agama. Jadi ulama-ulama jangan antum sangka mereka ini tak bebas dari fitnah. Sya'rawi menjual agama karena mau dia jadi menteri agama. Waktu itu presidennya Anwar Sadat. Presiden Mesir yang pertama Najib. Meninggal Najib, naik Gamal Abdul Nasir. Meninggal Gamal Abdul Nasir, naik Sadat. Sadat mengangkat Syekh Sya'rawi jadi menteri agama. Muncul isu, Sya'rawi menjual agama. Sya'rawi menjelaskan, waktu aku jadi dosen di Saudi Arabia, ini gajiku. Waktu aku jadi menteri agama diangkat oleh Sadat, ini gajiku. Tak sampai 10. Aku mau jadi menteri agama ini pulang untuk memperbaiki Mesir. Jadi fitnah itu terjadi pada siapa? Al-Azhar dipimpin oleh Syekhul Azhar, namanya Syekh Abdul Alim Mahmud. Di atas Syekhul Azhar menteri agama, namanya Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Waktu itu sebelum kedudukan Syekhul Azhar selevel dengan Perdana Menteri. Waktu itu lebih tinggi menteri agama daripada Syekhul Azhar. Mestinya Syekh Abdul Alim Mahmud datang melapor ke Syekh Sya'rawi. Pagi-pagi datang Syekh Sya'rawi menjumpai Syekh Abdul Alim Mahmud di kantor Syekhul Azhar. Sekejut Syekh Abdul Alim Mahmud. Syekh Mutawalli datang. Ada apa? Tak layak ulama datang menemui umara. Begitu akhlak. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi ketika pertama kali jadi menteri agama Mesir, apa yang dia lakukan? Mengganti kursi empuk menjadi kursi rotan. Pas ditanya sama ustaznya, kenapa Syekh? Malu aku kalau duduk di sini nanti kalau berjumpa dengan Rasulullah SAW. Jadi ulama-ulama ini dikenang sepanjang zaman bukan hanya karena ilmunya, tapi juga karena waraknya, karena zuhudnya. Antum kalau ke Mesir, di warung, di toko, di rumah-rumah orang Mesir itu bukan gambar presiden, gambar Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, Syekhul Mufassirin. Ada tafsirnya namanya tafsir Asy-Sya'rawi. Dia punya anak laki-laki, nama anak laki-lakinya Sami Mutawalli Sya'rawi. Saya kasih nama anak saya Sami. Nabi dari Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Saya sangat kagum dengan Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Ketika apa yang harus kita lakukan? Apa doa amalan ketika kita lagi kufur atau lagi kafir? Apa yang harus kita lakukan Pak Ustaz? Seminim-minim wirid. Kalau ada di antara antum mengamalkan wirdul latif, bagus. Ada yang mengamalkan ratib al-haddad, bagus. Ada yang mengamalkan ratib al-aqtas, bagus. Seminim-minim wirid. Wirid itu maksudnya dibaca habis subuh sama habis maghrib.
Habis subuh, habis maghrib. Habis subuh awal hari, habis maghrib awal malam. Seminim-minimnya baca 10. Fatihah sekali, Qul huwallahu 3 kali, Qul bi falaq sekali, Qul bin nas sekali. Awal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun. Akhir ayat kursi, akhir Al-Baqarah dari lillahi ma fis sampai akhir 3 ayat. Habis itu sholawat, habis itu istighfar, habis itu sholawat, habis itu la ilaha illallah. Udah di-share suara. Kalau bisa baca, kalau tak bisa baca, dengarkan aja suara yang udah di-share. Untuk dengar aja di subuh. Mohon maaf Pak Ustaz, aku tak bisa baca, aku dengar aja. Lama-lama dengar, nanti lama-lama teringat, lama-lama hafal. Berikan kita tips untuk selalu komitmen dalam dakwah. Antum tak usah terlalu banyak berteori. Saya ni ustaz yang tak banyak kali teori. Antum bisa tengok dalam kehidupan saya dari dulu 2009 pulang sampai sekarang, tak terlalu banyak teori-teori. Maka kalau diminta saya, Ustaz bisa tak presentasi ke kampus kami tentang manajemen dakwah? Tak bisa, karena saya tak pakai teori. Saya langsung aja pergi ke Bagan Benio, pergi ke suku Talang, pergi ke suku Akit, pergi ke suku Anak Dalam, pergi. Jadi tak ada pakai teori-teori. Karena ada orang ini doktor dalam bidang manajemen dakwah, dakwah menurut etimologi, dakwah menurut terminologi, bahan, tapi tak pernah berdakwah. Di Maroko, di Mesir ada namanya Dr. Ala. Di Mesir ada namanya Dr. Ala. Dia spesialis sepak bola. Dia bisa mengomentari tendangan pisang, tendangan ini, tendangan bakwan, tendangan apa bisa. Tapi dia tak pernah main bola. Jadi teori antum baca sekedar tahu ada dai, orang yang berdakwah, ada mandemu, ada objeknya, ada wasilahnya, metode yang dipakai, sekedar tahu ada. Lebih daripada itu, antum berdakwah aja. Pulang saya ke Pekanbaru, mengajar setiap subuh Sabtu, hari Sabtu, subuh, baca satu hadis saja di Masjid Akramun Nas. Ini sok pertama. Ini sok pertama. Jamaah itu cuma di belakang imam ini duduk. Kanan kosong, kiri kosong. 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 4 tahun. Tak muat masjid itu, penuh. Pindah ke Al-Fal. 2015, 2016, tak muat lagi Al-Fal. Ibu-ibu hamil sama orang-orang tua komplain karena kami tak bisa menengok muka ustaz kami dulu di bawah. Kami cuma di tangga, tak bisa. 2017 pindah ke An-Nur. Sampai ke An-Nur, waktu itu salah satu staf Pak Gubernur, Pak Andi Rahman waktu itu, beliau baik, orang baik, tapi salah satu orang dekatnya ini orang Salafi. Orang ini mau mengambil Masjid An-Nur. Maka diistilahnya ahli bid'ah menguasai Masjid Ahlus Sunnah. Dibuat orang itu susunan. Ustaz Mustafa Umar pecat, Abdul Somad ganti dari penasehat. Tunjukkan, ambillah dalam masjidnya, ambil. Sejak sekarang sampai sejak itu sampai sekarang tak pernah saya tahu siapa. Mungkin ambil lah. Ditinggalkan Anwar, berganti Pak Musola masjid jalan Kamboja. Menjadi pasar bawah. Jadi tak usah berteori. Antum balik, antum jadi kepala dinas, jadi bupati, jadi kepala kantor, jadi kapolres, jadi kapolsek, jadi apapun antum nanti setelah kuliah. Yang penting antum buka kajian Riyadhus. Bisa satu hari, satu pertemuan, satu ayat, satu hadis. Tak ingat lagi Pak Ustaz, putar rekaman ulang. Udah. Ramai pengajian di kantor dinas. Kenapa ramai? Bukan karena ustaznya. Kepala dinas itu ngajar Riyadhus Shalihin. Mengalir pahalanya ke kubur saya. Kalian ada yang pulang jadi kades, jadi kadus, jadi lurah, buat pengajian. Insya Allah hadirin yang Al-Fatihah. Alhamdulillah.